Perkenalkan, nama saya Shalfa Raufe. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metode penelitian kombinasi. Metode penelitian kombinasi itu adalah metode penelitian yang menggabungkan antara metode penelitian kuantitatif dan juga metode penelitian kualitatif. Oleh karena itu, untuk dapat melakukan penelitian kombinasi, tentu kita semuanya harus paham terlebih dahulu karakteristik dari kedua metode penelitian tersebut, yaitu metode penelitian kualitatif dan juga metode penelitian kuantitatif. Untuk bagian ini saya akan menjelaskan secara singkatnya, tetapi nanti setelah saya ini ada teman saya yang akan menjelaskan karakteristik kedua metode tersebut yang lebih spesifik. Oke, penelitian kuantitatif itu memandang bahwa suatu gejala dianggap relatif tetap. Artinya bahwa dia tidak akan berubah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian peneliti kuantitatif dalam memandang gejala adalah bebas nilai. Jadi dia tidak terikat nilai. Dia bebas dari nilai. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dengan kuesioner dan sampel yang diambil secara random, maksudnya adalah bahwa kalau penelitian kuantitatif itu dia teknik pengumpulannya itu diambil dari suatu populasi, kemudian diambil beberapa sampel yang diambil secara random, artinya diambil secara acak, sehingga peneliti tidak ada kontak langsung dengan sumber data yang akan diteliti. Dengan demikian, data yang diperoleh itu adalah data yang objektif dan bebas nilai. Kemudian dibandingkan dengan metode penelitian kualitatif, dia hanya berlandaskan pada filsafat post-positivisme atau interpretif. Filsafat ini berpandangan bahwa suatu gejala itu dia bersifat holistik. Dia belum tentu dapat diamati dan dapat diukur. Hubungan gejalanya itu bersifat resiprokal dan data itu bersifat dinamis dan terikat nilai. Gejala yang holistik itu maksudnya apa? Gejala yang holistik itu maksudnya gejala yang saling berhubungan, saling berkesinambungan. Dia tidak dapat dipisah-pisahkan atau diklasifikasikan. Gejala yang holistik itu bisa juga diartikan sebagai gejala yang dia tidak hanya menguji atau berdasarkan pada beberapa variabel saja, tetapi dia juga harus meneliti seluruh aspek yang ada pada objek yang diteliti. Dia akan mencakup orang, dia akan mencakup tempat, dia akan mencakup aktivitas apa yang akan dilakukan. Kemudian ini bisa dikatakan sebagai situasi sosial. Selanjutnya, penelitian kualitatif itu berlandaskan pada filsafat interpretif. Karena dalam melihat gejala, peneliti kualitatif itu harus menginterpretasikan terlebih dahulu. Maksudnya peneliti yang kualitatif dia tidak harus mentah-mentah memberikan kesimpulan terhadap gejala yang dia temukan, tetapi dia harus terlebih dahulu memberikan interpretasi dan mengujinya melalui uji keabsahan data. Sebagai contoh, misalnya seorang peneliti dia melihat bahwa seorang anak ada yang menangis. Dia tidak hanya serta-merta atau mentah-mentah mengatakan bahwa anak itu menangis. Jangan langsung simpulkan bahwa anak itu dalam keadaan kesedihan, tetapi dia harus mempertimbangkan banyak aspek sosial atau situasi sosial yang berkaitan dengan objek yang dia teliti itu. Objeknya itu adalah orang yang sedang menangis. Belum tentu dia dalam kesedihan. Dia harus meneliti dia menangisnya itu disebabkan karena apa. Kemudian disebabkan karena siapa, dan juga apakah dia menangis ini karena sedih ataupun bahagia, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu ada penelitian kualitatif. Dia tidak memandang semua gejala itu dapat diamati dan diukur. Jadi tidak semua gejala itu dapat diamati dan dapat diukur. Gejala yang mengandung makna itu tidak dapat diamati, tetapi dapat dirasakan. Kualitatif, dia tidak memandang semua gejala itu dapat diamati dan diukur. Jadi tidak semua gejala itu dapat diamati dan dapat diukur. Gejala yang mengandung makna itu tidak dapat diamati, tetapi dapat dirasakan. Misalnya begini, orang yang memancing ikan itu adalah data yang bisa mengandung makna. Maksudnya dia bisa mengandung banyak makna.
Bisa jadi orang yang memancing itu karena memang dia lagi mencari ikan untuk makan atau untuk menafkahi keluarganya mungkin ya. Tetapi bisa juga dia memancing untuk hiburan. Jadi banyak makna yang terdapat pada penelitian kualitatif ini. Karena banyaknya data ini, tentu ini akan menyulitkan para peneliti karena data tersebut itu sulit untuk diukur. Karena data sulit untuk diukur dengan instrumen secara kuantitatif, maka peneliti kualitatif itu menggunakan instrumen utamanya itu adalah si peneliti tersebut. Jadi peneliti tersebut itu adalah instrumen utama dalam penelitiannya. Gejala dalam penelitian kualitatif itu dia bersifat resiprokal seperti yang saya sudah katakan sebelumnya. Dia tidak bersifat sebab akibat atau kausal. Jadi dia bersifat resiprokal, artinya dia saling mempengaruhi. Sehingga peneliti kualitatif itu tidak ingin mencari pengaruh antar variabel melalui pengujian hipotetis ya, tetapi ingin mengkonstruksikan gejala dalam suatu model hubungan yang resiprokal, artinya hubungan yang saling mempengaruhi. Penelitian ini yang harus teman-teman ingat, penelitian kualitatif itu dia tidak menguji hipotesis, tetapi dia menemukan hipotesis. Hasil penelitian kualitatif itu juga tidak akan bebas nilai. Seperti yang saya katakan sebelumnya, dia berbeda dengan kuantitatif yang bebas nilai. Jadi penelitian ini berinteraksi dengan banyak sumber data, itu yang membuat penelitian kualitatif ini tidak akan bebas nilai. Karena sering banyak terjadi interaksi dengan berbanyak sumber data, maka data yang diperoleh dalam penelitian itu akan dipengaruhi oleh latar belakang, pendidikan, pengalaman, keyakinan yang dimiliki oleh si pemberi data dan pengumpulan data tersebut. Karena peneliti kualitatif ini menjadi peneliti kualitatif ini menjadi instrumen utama, maka hasil penelitian kualitatif itu bersifat subjektif tetapi pada awalnya saja. Pada akhirnya setelah diuji itu akan menjadi objektif, sehingga dapat kita kemukakan dari hal yang sudah saya jelaskan tadi, dapat kita kemukakan bahwa jadi berdasarkan penjelasan saya sebelumnya, itu dapat kita kemukakan bahwa memang ada perbedaan antara penelitian kualitatif dan juga penelitian kuantitatif, bahkan bisa dikatakan itu sangat-sangat bertentangan. Namun itu yang membuat sekilas mengatakan bahwa secara teoritis kedua metode penelitian tersebut tidak bisa digabungkan secara bersama-sama. Dari buku yang kami pakai untuk sebagai sumber kami, yaitu Profesor Dr. Sugiono. Profesor Sugiono maksud saya itu menyatakan bahwa ada dua hal yang dikatakan. Yang pertama, kedua metode itu dapat digabungkan tetapi digunakan secara bergantian. Artinya bahwa kan kita tahu bahwa peneliti kualitatif itu dia menemukan hipotesis, sedangkan untuk penelitian kuantitatif dia untuk menguji hipotesis. Jadi di sini teman-teman bisa menggunakan secara bergantian. Mungkin pertama teman-teman harus menemukan hipotesis dengan cara penelitian kualitatif, kemudian untuk mengujinya teman-teman bisa menggunakan penelitian kuantitatif. Lalu ada kedua, itu menyangkut kedua metode penelitian ini tidak dapat digabungkan dalam waktu yang bersamaan, tetapi metode pengumpulan datanya itu dapat digabungkan secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Jadi metodenya tidak bisa digabungkan, tetapi untuk pengumpulan datanya itu memang dari kedua metode ini ada kesamaan, tetapi memang tentu pasti ada perbedaan, tetapi lebih banyak kesamaannya sehingga bisa digabungkan secara bersama-sama. Kemudian metode penelitian kombinasi ini dia merupakan pendekatan dalam penelitian yang mengkombinasikan atau menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan juga metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kombinasi adalah kita bisa menggabungkan semua istilah-istilah atau pengertian-pengertian dari beberapa ilmuwan, kita bisa gabungkan menjadi metode penelitian kombinasi adalah metode penelitian kuantitatif dan juga kualitatif untuk digunakan secara bersama-sama dalam suatu kejadian, suatu kegiatan penelitian, sehingga dapat kita peroleh data yang lebih
komprehensif, yang lebih valid, yang lebih reliable dan juga lebih objektif. Data yang lebih komprehensif itu maksudnya adalah data yang lengkap, yang merupakan kombinasi antara data kuantitatif dan juga data kualitatif. Kemudian data yang valid itu adalah data yang memiliki derajat ketepatan yang tinggi antara data yang sesungguhnya terjadi dengan data apa yang kita akan laporkan. Kemudian data yang reliable itu adalah data yang konsisten dari waktu ke waktu dan juga dari orang ke orang. Kemudian data yang objektif itu lawannya kan data yang subjektif. Sehingga data yang objektif itu adalah data yang apabila datanya itu banyak disepakati oleh banyak orang. Kemudian dengan menggunakan metode kombinasi, maka data yang diperoleh dengan metode kualitatif yang bersifat subjektif itu dapat ditingkatkan objektivitasnya pada sampel yang lebih luas dengan cara metode penelitian kuantitatif. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan tentang karakteristik metode penelitian kombinasi. Karakteristik yang pertama adalah dasar teori. Dasar teori yang dianut oleh metode kuantitatif atau yang dipakai metode kuantitatif adalah konfirmasi, di mana peneliti menguji teori dari hasil data yang diperoleh dari penelitian di lapangan. Sedangkan metode kualitatif dia menggunakan eksplorasi. Peneliti menghasilkan hipotesis dan teori baru dirasakan dari data yang dikumpulkan selama penelitian di lapangan. Dan pada metode kombinasi, kedua cara yaitu konfirmasi dan eksplorasi digunakan. Lalu karakteristik kedua adalah hal yang paling umum dari tujuan penelitian. Hal yang paling umum dari tujuan penelitian metode kuantitatif adalah untuk menunjukkan hubungan antar variabel, menguji teori, dan mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif. Sedangkan metode kualitatif adalah menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif, menemukan teori baru, menggambarkan realitas yang kompleks, dan memperoleh pemahaman makna. Dan pada metode kombinasi, tujuan hal yang paling umum dari tujuan penelitian itu adalah beberapa tujuan. Lalu karakteristik berikutnya adalah fokus. Fokus pada metode penelitian kuantitatif memandang melalui lensa kecil, melihat dan memilih serta memperhatikannya hanya beberapa buah variabel saja. Sedangkan pada metode kualitatif menggunakan lensa besar dan menampakkan serta memperhatikan pola-pola saling berhubungan antara berbagai variabel yang sebelumnya belum pernah ditemukan. Dan pada metode kombinasi, di situ digunakan beberapa fokus. Dan karakteristik selanjutnya adalah desain. Desain pada metode kuantitatif, desainnya harus terstruktur, baku, formal dan dirancang sematang mungkin sebelumnya. Sedangkan pada metode kualitatif, desainnya bersifat umum dan berubah-ubah atau berkembang sesuai dengan di lapangan. Kalau pada metode kombinasi digunakan beberapa desain. Baik, perkenalkan nama saya Andre Angnikota dan saya akan melanjutkan menjelaskan mengenai karakteristik metode kombinasi. Nah, karakteristik yang selanjutnya akan saya bahas adalah dalam hal sifat pengamatan. Kalau metode kuantitatif dihubungkan dengan ilmu-ilmu ilmiah, sehingga metode ini dianggap metode ilmiah. Kalau metode kualitatif yang tidak dihubungkan dengan ilmu-ilmu ilmiah, tidak ilmiah. Sedangkan metode kombinasi mempelajari perilaku lebih dari satu konteks. Karakteristik yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Kalau metode ini kuantitatif, teknik pengumpulan datanya yaitu melalui metode kuesioner, observasi, dan wawancara terstruktur. Kalau metode kualitatif
melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, catatan lapangan, dan pertanyaan terbuka. Penelitian kualitatif menjadikan peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian. Kalau metode kombinasi menggabungkan beberapa teknik. Karakteristik yang berikutnya adalah sampel. Kalau metode kuantitatif, jumlah sampelnya besar. Kalau metode kuantitatif, jumlah sampelnya kecil. Kalau metode kombinasi, itu menggabungkan kombinasi dari metode kuantitatif dan kualitatif. Karakteristik selanjutnya adalah sifat data. Metode kuantitatif bersifat angka-angka statistik ataupun coding-coding yang dapat dikuantifikasi. Kalau metode kualitatif, data bersifat deskriptif dan angka. Sedangkan metode kombinasi itu campuran angka-angka dan data yang bersifat deskriptif. Karakteristik yang selanjutnya adalah analisis data. Kalau metode kuantitatif, dalam penelitian kuantitatif bersifat deduktif, uji empiris, dan teori yang dipakai dan dilakukan setelah selesai pengumpulan data secara tuntas dengan menggunakan sarana statistik. Kalau metode kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep, dan pembangunan suatu teori baru. Kalau metode kombinasi itu menggabungkan kombinasi antara kualitatif dan kuantitatif. Sekian. Perkenalkan, nama saya Christine Syamita Mahar. Di sini saya ingin menjelaskan tentang proses dan desain dari mixed research. Jadi yang pertama itu sequential explanatory atau urutan pembuktian, yaitu metode penelitian kombinasi yang menggabungkan dua metode penelitian, yaitu kualitatif dan kuantitatif secara berurutan, di mana tahap pertama dilakukan dengan penelitian kuantitatif yang berperan untuk memperoleh data yang terukur dan dapat bersifat deskriptif, komparatif, asosiatif, dan tahap kedua penelitian kualitatif yang berperan untuk membuktikan atau memperdalam, memperluas, memperlemah, dan menggunakan data kuantitatif yang telah diperoleh pada tahap awal. Karakteristik metode kombinasi sequential explanatory ini, di mana tahap pertama menggunakan metode kuantitatif dan tahap kedua menggunakan metode kualitatif. Dengan demikian, penelitian kombinasi dilakukan untuk menjawab rumusan masalah penelitian kuantitatif dan rumusan masalah kualitatif, atau rumusan masalah yang berbeda tapi saling melengkapi. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Yeno Duka. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang desain sequential exploratory atau urutan penemuan. Desain ini adalah metode penelitian kombinasi yang menggabungkan metode penelitian kualitatif dan juga kuantitatif secara berurutan, di mana tahap pertama penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang berfungsi untuk menguji hipotesis pada populasi yang lebih kuat. Jadi, metode ini berguna untuk menentukan hipotesis dan sekaligus membuktikan validitas eksternal hipotesis tersebut. Langkah-langkah penelitian dalam desain sequential exploratory yang pertama yaitu menentukan setting penelitian yang ada masalah atau potensi. Tahap yang kedua yaitu menggunakan metode kuantitatif yang berfungsi untuk menguji hipotesis yang ditemukan pada tahap pertama. Langkah-langkahnya adalah menentukan populasi dan sampel sebagai tempat untuk menguji instrumen pengumpulan data, dan selanjutnya membuat laporan yang diakhiri dengan kesimpulan dan juga saran. Terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah penelitian dalam desain current triangulation. Dalam metode penelitian, dapat berangkat dari rumusan masalah kualitatif atau kuantitatif yang sejenis. Rumusan masalah kualitatif adalah pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban dengan data kualitatif. Dan rumusan masalah kuantitatif adalah pertanyaan penelitian yang data kuantitatif. Rumusan masalah yang sejenis adalah rumusan masalah yang isi dan bentuknya sama.
Bentuk rumusan masalah adalah deskriptif, komparatif, asosiatif, dan komparatif asosiatif. Penelitian dapat dilakukan berdasarkan satu bentuk masalah, dua bentuk masalah, atau seluruh masalah. Pada saat peneliti menggunakan metode kualitatif, maka peneliti harus memperkuat diri untuk menjadi human instrument agar bisa mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Dan pada saat menjadi peneliti kuantitatif, peneliti melakukan kajian teori untuk dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian. Instrumen penelitian digunakan untuk mengumpulkan data kuantitatif. Data kualitatif yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif, dan data kuantitatif dianalisis dengan statistik. Kedua kelompok data hasil analisis kualitatif dan kuantitatif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan meta-analisis atau analisis data hasil penelitian kualitatif atau kuantitatif atau sebaliknya, untuk dapat dikelompokkan, dibedakan, dan dicari data saling memperkuat, memperlemah, atau bertentangan. Baik, perkenalkan nama saya Melinda Miranda. Saya akan melanjutkan materi tentang konsep dasar metode kombinasi. Tentang desain concurrent triangulation atau campuran metode kuantitatif dan kualitatif secara seimbang. Desain ini adalah metode penelitian yang menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif secara seimbang. Dengan metode ini, kedua metode digunakan secara bersama-sama dan dalam waktu yang sama, namun independen dalam menjawab rumusan masalah yang sejenis. Dengan metode ini, hasil penelitian akan lebih bersifat lengkap, valid, reliable, dan objektif. Karena teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi, di mana kelemahan satu teknik pengumpulan data dapat diatasi dengan teknik pengumpulan data yang lain. Metode ini paling populer di antara metode kombinasi yang lain karena kedua metode digunakan secara bersama-sama dan dalam waktu yang sama, sehingga dari segi waktu akan lebih efisien. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Firda Malila dan saya akan menjelaskan lanjutan materi mengenai desain metode kombinasi model campuran tidak berimbang. Jadi ini adalah langkah-langkah metode penelitian kualitatif yang bersifat primer atau menjadi metode primer. Itu yang pertama ada fokus dan rumusan masalah, kedua kajian teori, ketiga pengumpulan dan analisis data, yang keempat analisis data kualitatif dan kuantitatif, yang kelima penyajian data hasil, dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Seperti dikemukakan bahwa metode penelitian kualitatif ini bisa digunakan dan berangkat dari suatu potensi masalah yang masih bersifat sementara dan keingintahuan pada objek tersebut. Masalah tersebut akan berkembang ketika peneliti melakukan penelitian di lapangan. Jadi setelah peneliti melakukan penelitian di lapangan dan melakukan penjelajahan umum pada objek yang akan diteliti, maka penelitian akan menemukan fokus penelitian. Berdasarkan penelitian tersebut, maka penelitian bisa membuat rumusan masalah dalam bentuk atau berupa pertanyaan penelitian sebagai panduan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data di lapangan. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Teresia Taud. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai desain kombinasi. Nah, pada bagian keempat, desain metode kombinasi concurrent embedded atau kombinasi campuran tidak berimbang. Nah, di sini pada metode kombinasi ini merupakan metode penelitian yang menggabungkan antara metode kuantitatif dan kualitatif, di mana pada metode ini menggabungkannya secara tidak berimbang. Misalnya dalam suatu penelitian, seorang peneliti menggunakan 70% metode kualitatif dan 30%-nya metode kuantitatif. Nah, pada metode ini terdapat metode primer dan metode sekunder. Nah, metode primer merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang utama, sedangkan metode sekunder merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh data yang mendukung data yang diperoleh dari metode primer. Nah, di sini merupakan langkah-langkah dalam penelitian jenis ini, itu masalah dan rumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan landasan teori dan hipotesis, terus dilanjutkan juga dengan pengumpulan dan analisis data. Setelah
pengumpulan analisis data itu adanya analisis data kuantitatif dan data kualitatif, sehingga selanjutnya penyajian data dan hasil penelitian hingga berakhir pada kesimpulan dan saran. Nah, contohnya pada penelitian yang berjudul pengaruh penggunaan media komik pada pembelajaran. Nah, pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan atau metode kuantitatif sebagai metode primer. Karena metode primernya merupakan metode kuantitatif, maka bobot metode lebih bertumpu pada metode eksperimen yang bertujuan untuk mengukur ada tidaknya pengaruh terhadap media komik terhadap kemampuan mahasiswa dalam menguasai materi. Terima kasih.